dalam kajian fiqhul janazah, menguburkan mayit itu di antara adabnya di pekuburan umum, di tanah wakaf. Kenapa? Karena di tanah wakaf itu lebih terjaga, lebih rapi dan seterusnya. Kalau di tanah pribadi, di tanah sendiri, ini bisa bermasalah. Waktu kita nguburin baba kita, boleh-boleh di tanah pribadi. Baba kita kubur di depan rumah kita, nyak kita ditaruh di depan rumah kita. Kita masih ingat jasa nyak bagaimana. Ntar kita mati cucu kurang ingat jasa. Cucu cicit lebih parah. Ujungnya jual aja dah. Dijual. Akhirnya kalau yang beli muslim mendingan, yang beli non muslim jadiin WC engkong kita, yang akhirnya kita menjadi rumah. Itu banyak. Oleh karena itu ketika ada kuburan ini bagaimana? Wakaf atau bukan wakaf? Coba dicek. Kalau masih ada orang. Tapi kalau udah banyak banget secara zahir, ini kayaknya wakaf engkong ini. Tandanya banyak, ada nyai, ada ini, banyak banget ini. Kayaknya wakaf keluarga ini. Cuman surat tak ada. Umpama. Kalau banyak kayak begitu. Kalau begitu kita harus jaga. Dikurung, di ini. Supaya menyelamatkan ini semua. Begitu. Tapi kalau memang ini bukan wakaf, cuman dikubur aja tanah pribadi. Kalau begitu jangan digeser-geser, harus dikasih jarak. Jangan sampai kemudian kita bikin WC dekat kuburan engkong kita. Lah kan kasihan engkong kita, mana malamnya makan jengkol sama pete lagi. Pete aja 7 papan. Apa nggak ngeganggu, puyeng banget. Boro dikasih yasin kasih pesing dia. Ini kan kasihan. Oleh karena itu dia harus dijaga betul. Kalau kita belakangan, seyogianya kuburan itu diwakaf saja. Jangan di tanah pribadi. Keuntungannya di tanah pribadi, mau di semen boleh, itu doang bedanya. Kalau di tanah wakaf nggak boleh kita semen, keramik. Udah kita jelasin lah waktu ngaji fikih janazah. Dosa haram kalau tanah wakaf. Kalau tanah pribadi mau nggak apa-apa, makruh doang. Gitu, nggak dapat ganjaran, enggak, biar miliaran, makruh. Bukan begitu cara dia senengin orang tua. Kita ibadah, kita jadi bener, udah orang tua kita seneng. Mendingan duit yang buat ngebangun kuburan, buat bantuin bangunin masjid yang lagi dibangun, itu dia senang. Jadi bagaimana ini kuburan yang kayak begini? Kurung aja, dibatasin dulu dah. Kalau umpamanya ini bukan tanah, ini adalah tanah wakaf, kayak tanah pribadi, batasin dulu. Mana batas kuburan? Biar enggak geser-geser ini. Belakangnya tanah kuburan, geser dikit pagar. Pertama si bambu. Ini bambu geser. Ntar belum juga sebulan bikin bambu lagi. Yang ini copot, udah geser aja selangkah. Ntar bikin bambu lagi. Dari tadi di sini ambil ujung sini. Aduh, ini nambah ini. Bikin seret. Nah, jangan. Itu kayak begitu. Kalau kemudian nyata banyak dari zahir, jangan-jangan wakaf. Kalau kita mau warok, hati-hati kita batasin. Mana ini batasnya ini? Batasin aja. Biar enggak nanti kita masih benar, masih tahu riwayatnya ini. Tapi entar anak cucu kita bahaya. Banyak ini yang terkejadian. Kuburan tuh. Waktu ama si Cina, waktu belum beli Pak Haji, Ci, ini nanti ada kuburan baba, jangan diapa-apain. Pokoknya enggak saya apa-apain, saya kurung. Yang penting lu orang jual sama gue. Begitu kata dia. Gitu. Akhirnya dijual. Kita protes, ini tanah gue, suka-suka gue. Ribet urusannya. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, sebaiknya kuburan di tanah umum, wakaf, tanah wakaf.
Jadi kalau sampai ada kayak begitu, kita tahu riwayatnya ini tanah pribadi, baik musyawarah keluarga yang ada supaya ini dibatas, biar jangan sampai nambah lagi, bakal habis kuburan babak, jadi repot. Kasihan dia. Sebab mayit itu merasa tersakiti sebagaimana tersakitinya orang hidup. Jangan diinjak-injak kecuali darurat dan seterusnya, begitu. Kecuali darurat, nggak ada tempat lewat, mau bagaimana? Itu namanya darurat. Yang kaya-kaya begitu. Kalau ini di rumah ini bagaimana ini? Oleh karena itu harus dibatasi, mumpung masih banyak yang hidup yang tahu riwayat, supaya bisa diselesaikan secara baik, supaya tidak menjadi keributan antara keluarga dan keluarga, supaya ada batas saja. Walaupun ini kuburan keluarga engkong-engkong kita, yang bagus supaya dia awet, rapi. Dari ahli waris yang ada, wakafin aja gitu. Masalah catat negara atau tidak itu kan bagian lain, supaya benar. Tapi kalau dohirnya udah banyak, umumnya orang tua kita dulu semuanya sekotak ini, umumnya ini namanya wakaf kuburan keluarga. Kayak sekarang nih, kita duit banyak mah. Moga-moga nih jamaah yang hadir nih, Allah kasih rezeki yang luas untuk ibadah kepada Allah. Wakaf tanah buat kuburan. Kuburan kiai-kiai Karang Tengah. Jadi kiai-kiai Karang Tengah meninggal, kubur di situ tuh. Kan cakep tuh. Begitu tuh. Imam-imam masjid Karang Tengah umpamanya, saya wakaf ini tanah buat kubur, kan cakep. Karena sekarang udah nggak ada lahan. Udah susah. Nah kayak begitu. Moga saudara dikasih rezeki luas kayak begitu. Jadi kita harus berpikir ke depan. Ini bakal jadi repot. Wakaf tinggal siapa nadirnya, pengelola dan seterusnya. Jadi kalau kemudian kuburan itu banyak nggak kira-kira itu Ustaz Sofa? 1-2. Oh 1-2. Mungkin kalau 1-2 tanah pribadi lah. Tinggal dibatasi aja biar tidak ngegeser-geser pagar, karena biasanya lama-lama bakal habis ini. Yang tadinya jauh nambah dikit. Pertama kandang ayam ditaruh di belakang, itu pertama. Dari kandang ayam dipagerin, tahu-tahu habis. Ini supaya kita rapi. Dikurung aja, dimusyawarahkan saja antara keluarga supaya rapi. Bagus. Sebetulnya tujuannya bagus, dikubur di depan rumah tuh biar anak-anaknya ziarah. Tapi pada prakteknya kagak. Kuburan dari situ dilewatin mulu. Gitu. Emang sih bener ikut baba cuman separuh. Tidak sempurna. Babanya pedagang. Pedagang itu 2. Begitu tuh. Belanja, beli jual, 2. Kita jadi cucunya separuh, nyontoh baba. Ngertinya bab penjualan, jualin tanah baba mulu, beliin nambahin kagak. Ini kan separuh doang. Inilah yang kemudian harus dikurung. Kurung aja biar kita tahu batasnya mana yang bakal jadi tanah, jadi pemakaman, biar enggak kegeser-geser. Sekarang kita masih ingat, ntar cucu masih rada ingat, dicicit di bawah jadi repot. Itu tidak sedikit, banyak tuh kayak begitu tuh kasus. Kita nggak usah jauh-jauh, Jakarta aja di pinggiran barat itu ada, ketemulah begitu kuburan kayak begitu. Jadi masalah ini repot di kita, pengen dijual, ini ada kuburan nggak dijual, nih bagaimana kuburan ini sama dia bakal ditutup, musyawarahnya susah. Makanya di tanah umum saja kuburan, di tanah umum wakaf itu yang terbagus. Tapi kalau diwakaf ingat, jangan disemi. Wala yubna wala yujassasu, haram. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Dari pertanyaan dari Bapak, kalau umpamanya kuburan kaum kita tanamin pohonan, terus di atasnya dimanfaatkan atau diambil lah istilahnya gitu, bagaimana itu? Enggak apa-apa. Tapi tanahnya kan tanah kita gitu ya. Artinya bukan wakaf. Iya, enggak apa-apa. Kalau wakaf nanti kemaslahatan umum buahnya. Begitu, artinya siapa aja boleh ngambil. Bagus.
begitu. Tapi kalau tanah pribadi nggak apa-apa, tanamin pohon, tanam ini bagus, nggak apa-apa, dirawat dengan baik. Bahkan kuburan itu bagus dikasih Kamboja, begitu, biar tasbihnya pohon itu dapat memberi syafaat kepada almarhum. Bagus, kasih rumput, kasih ini, itu bagus sekali. Kayak begitu tuh, jangan kosong. Kalau dikasih batu, nempel aja batunya. Paham nggak? Nempel doang, ditaruh doang, tumpuk aja gitu tuh. Gitu, yang bisa diambil, nggak usah permanen gitu. Batu kali aja tempel-tempel, itu aja, nggak apa-apa. Pola ada juga pohonnya itu kan bisa manfaat, dicangkok, bisa dijual gitu. Oh begitu, nggak apa-apa. Kalau tanah pribadi, kalau tanah umum kayak kuburan segala macam itu ya duitnya buat kemaslahatan umum, duitnya. Gitu. Kalau tanah pribadi kan nggak apa-apa, wong tanah pribadi nggak apa-apa. Gitu, begitu bagus. Apalagi kalau dia ngerti, dia jual sebagian keuntungannya sedekahin atas nama almarhum, kan bagus ganjarannya. Kalau dia ngerti, kan lumayan, dia girang juga, dia banyak kayak model begitu, bisa saja, nggak apa-apa. Wallah alam.